Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini tentara Inggris. Ini jawaban kita. Ini jawaban rakyat Surabaya. Kau menghendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan jatuh kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat memiliki setarik dan putih, merah dan putih, maka selama itu kita mau menyerah kepada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Semoga kalian semua di rumah dalam keadaan sehat. Nah, dalam pembelajaran kali ini kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Video yang telah kalian saksikan di awal adalah video pidato Bung Tomo untuk menyemangati arek-arek Surabaya melawan penjajah kala itu. Berdasarkan video tersebut, maka hari ini kita akan mempelajari materi pidato yang masuk ke tema 7 tentang kepemimpinan. Apa yang dimaksud dengan pidato? Pidato adalah menyampaikan gagasan atau pemikiran tentang suatu hal secara lisan di depan banyak orang. Salah satu jenis pidato yaitu pidato persuasif. Pidato ini bertujuan untuk memengaruhi, mengimbau atau menyemangati audiensi agar melakukan sesuatu yang dimaksud oleh orator. Dalam pelaksanaan pidato dibutuhkan orator dan audiensi. Orator adalah orang yang menyampaikan pidato. Sedangkan audiensi adalah orang yang mendengarkan orator berpidato. Pidato yang baik harus mencakup unsur-unsur pidato. Berikut 5 unsur pidato yang wajib kita penuhi. Yang pertama adalah salam pembuka. Berisikan kalimat sapaan kepada pendengar pidato. Yang kedua adalah pembukaan atau bisa disebut juga dengan pendahuluan. Pengantar ke arah pokok-pokok materi yang akan disampaikan. Yang ketiga adalah isi pidato, berisi uraian yang menjelaskan setiap rinci semua materi dan persoalan yang dibahas dalam pidato. Yang keempat penutup berupa rangkuman dan ajakan. Sedangkan yang kelima salam penutup. Unsur yang pertama adalah salam pembuka. Contoh dari salam pembuka adalah Assalamualaikum, kemudian sapaan kepada yang hadir di acara tersebut. Unsur yang kedua adalah pembukaan atau bisa disebut juga dengan pendahuluan. Dalam pembukaan ini terdiri dari ungkapan rasa syukur kepada Allah, sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad, dan pengantar ke arah pokok-pokok materi yang akan disampaikan. Unsur yang ketiga adalah isi pidato. Kita bisa memahami isi pidato dengan cara mendengarkan dengan saksama pidato yang disampaikan. Isi pidato tersebut yaitu kewajiban menjaga kebersihan dan langkah mudah menjaga kebersihan. Unsur yang keempat adalah penutup. Pada bagian penutup ini berisi rangkuman dan ajakan dari orator. Yang terakhir pada bagian salam penutup berisi ucapan terima kasih,
permohonan maaf, dan salam penutup. Bagaimana cara membuat naskah pidato? Langkah yang pertama yaitu tentukan tema pidato. Yang kedua, kumpulkan berbagai buku untuk referensi. Yang ketiga, merancang teks pidato. Yang keempat, merangkai pidato. Dan yang terakhir, berlatih membacakan pidato. Nah, sekarang saatnya kita praktik berpidato. Yang harus diperhatikan adalah ketika kalian sebelum dan saat berpidato. Yang harus diperhatikan sebelum menyampaikan pidato, yang pertama, buat kerangka pidato terlebih dahulu. Yang kedua, berlatih menyampaikan pidato di depan kaca. Nilai dirimu sendiri. Yang ketiga, perhatikan tempat ketika berpidato. Yang keempat, lakukan penenangan diri. Yang selanjutnya adalah hal yang harus dilakukan saat menyampaikan pidato. Yang pertama, awali pidato dengan senyuman. Yang kedua, sapalah pendengar. Yang ketiga, hindari menunjukkan kegugupan saat berpidato. Dan yang terakhir, perhatikan intonasi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.